Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 3 SMAN 30 Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum gelombang cahaya mata pelajaran fisika. Halo, nama saya Anissa Zahra Fajriyah. Saya Mazaya Melia Putri. Saya Siti Nureliza. Nama saya Siva Juanita. Dari praktikum tersebut adalah untuk membuktikan hukum Snellius pembantulan, membuktikan hukum Snellius pembiasan, menyelidiki sifat pembiasan pada prisma, membuktikan besar sudut bias prisma, dan besar sudut deviasi. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas, di mana pada spektrum tersebut gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Cahaya yang jatuh pada bidang pembatas dua material mengalami pemantulan dengan sudut mantul yang sama persis dengan sudut datang. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium yang lain, yang kerapatan optiknya berbeda. Prisma terbentuk dari gelas transparan yang dimana kedua sisinya dibatasi bidang permukaan sehingga sudut membentuk sudut tertentu dan saling berpotongan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu laptop atau PC, kuota internet, dan web simulasi PET. Berikut adalah langkah-langkah praktikum yang akan kita lakukan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan alat dan juga bahan. Di sini saya akan menggunakan laptop sebagai media praktikumnya dan juga menggunakan aplikasi Google Chrome yang digunakan untuk membuka website yang akan kita jadikan tempat untuk melakukan praktikum. Di sini websitenya yaitu pet.colorado.edu/in. Setelah kita membuka websitenya, kita akan lanjut ke bagian pilihan menu simulasi, lalu kita akan memilih fisika. Setelah kita memilih fisika, akan terlihat beberapa pilihan menu untuk praktikum dan kita akan memilih bending light. Setelah itu kita klik. Di sini akan terlihat 3 menu. Yang pertama ada pengenalan, pilihan prisma atau lensa, dan yang ketiga adalah percobaan lainnya. Untuk praktikum pemantulan cahaya, di sini saya akan menggunakan bagian menu percobaan lainnya. Kita klik. Di sini sudah nampak terlihat bagian praktikum dari pemantulan cahaya. Untuk bagian praktikum pemantulan cahaya, di sini mediumnya ada 2. Yang pertama, medium 1 akan selalu menggunakan medium udara. Dan medium keduanya, di sini saya akan mencoba menggunakan medium kaca dengan indeks infraksi 1,5. Setelah itu kita akan menyalakan lensa dari cahaya yang sudah ada di sini. Kita klik. Di sini akan nampak sinar datang. Di sini sinar pantulnya dan di sini ada sinar biasnya. Untuk mengukurnya kita akan menggunakan busur yang ada di sini, lalu kita tarik ke bagian garis normalnya. Kita paskan di bagian 0. Lalu kita arahkan sinar datangnya ke sudut 30 derajat. Untuk memudahkannya, karena di sini kita menggunakan busur yang cukup susah untuk melihat detail garisnya, kita akan menggunakan angles di sini. Kita klik, lalu kita akan mengarahkannya sesuai dengan angka yang sudah terlihat.
pada sudut 30 derajat. Nah, di sini sudah dapat terlihat bahwa sudut pantul yang muncul ketika sudut datangnya bernilai 30 derajat adalah 19,5. Jadi didapatkan sudut pantul yang diperoleh dari medium kaca dari material satunya udara bernilai 19,5 derajat. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan mengulangi step by step yang sama untuk medium air, minyak goreng, air, dan juga kaca. Untuk percobaan pembiasan cahaya, di sini kita akan tetap menggunakan menu yang sama di bagian percobaan lainnya. Namun yang membedakan adalah kita akan menggunakan medium 1 dan medium 2 yang berbeda. Di sini saya akan mengambil contoh medium 1-nya air dengan indeks refraksinya 1,33 dan juga di sini saya akan menggunakan medium 2-nya kaca. Karena di sini tidak terdapat kaca, maka saya akan menggunakan rekayasa yang menggunakan indeks refraksinya 1,54. Sesuai pada data pada tabel, di sini saya akan mengarahkan sinar datangnya ke arah sudut 60 derajat. Di sini sudah dapat terlihat bahwa ketika saya mengarahkan sinar ke arah sudut 60 derajat, maka akan terbentuk sinar bias yang memiliki derajat 48,6 yang bernilai 48,6 derajat. Kita akan mengulangi step by step yang sama untuk medium 1 air dengan gelas, medium udara dengan air, medium minyak goreng dengan air, dan medium udara dengan kaca. Selanjutnya, untuk bagian praktikum pembiasan pada prisma, di sini kita akan menggunakan menu yang lain, yaitu menu prisma atau lensa. Di sini sudah dapat terlihat. Di sini ada lensa dan juga di sini ada beberapa prisma. Di sini kita akan menggunakan medium 1-nya udara dan medium 2-nya adalah kaca atau gelas di sini. Lalu di sini kita akan menggunakan salah satu prisma, yaitu prisma segitiga. Lalu selanjutnya kita akan menyalakan lensanya yang diarahkan ke prismanya. Nah, di sini sudah dapat terlihat bahwa cahaya yang terbentuk akan dibelokkan oleh prismanya. Oke, di sini kita dapat menggunakan garis normal untuk membantu mengukur sudut dari cahayanya, sudut datang dan sudut biasnya. Di sini kita akan menggunakan busur untuk mengukur bagian sudut dari sudut datangnya dan juga sudut biasnya. Setelah kita mengarahkan lensa atau cahayanya kepada prismanya, lalu kita akan memulai langkah-langkah dari praktikum pembiasan pada prisma ini. Yang pertama, kita akan menghitung sudut datangnya atau lensa yang diarahkan pertama kali ke bagian pertama dari prismanya. Sebelumnya saya sudah membagi bagian-bagiannya agar lebih mudah saat kita menghitungnya nanti. Yang pertama ada sudut datang. Di sini sudut datang akan saya lambangkan dengan theta 1. Di sini ada sudut bias 1 yang akan saya lambangkan theta 2, sudut bias 2 dengan theta 3, dan yang terakhir ada sudut datang 2 dengan theta 4. Lalu untuk sudut pembias akan saya berikan tanda beta dan sudut deviasi akan saya misalkan dengan delta. Baik, kita lanjut. Yang pertama kita akan mengukur nilai dari sudut datangnya.
Di sini yang pertama kita akan menggunakan busur yang sudah kita centang di sini. Kita akan arahkan ke bagian garis normal atau garis bantu di sini. Kita akan arahkan garis lurus yang terdapat pada bagian busur ke arah dari garis normalnya, lalu kita akan sejajarkan atau kita sama ratakan dengan garis normalnya. Kita ratakan terlebih dahulu supaya garisnya memang betul sejajar dengan 0. Di sini sudah dapat terlihat bahwa garisnya sudah sejajar dengan 0. Yap, di sini garisnya sudah dapat terlihat bahwa sudah sejajar dengan 0. Oke, di sini garisnya sudah sejajar dengan 0 dan di sini dapat kita lihat bahwa sudut datangnya bernilai 45 derajat. Kalau di sini kita lihat dari nilai 30-nya, 30, 35, 40 dan 45. Jadi, theta satunya senilai 45 derajat. Lalu di sini kita akan kembali mensejajarkan garis normalnya dengan 0. Di sini kita dapat lihat bahwa garis cahaya yang tertutup oleh prisma ini adalah nilai dari sudut bias 1 atau theta 2-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa nilainya adalah 30 derajat. Jadi nilai dari sudut bias 1 atau tidak theta 2-nya senilai 30 derajat. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengarahkan bagian dari busurnya untuk mengukur nilai dari sudut bias 2 atau theta 3 dengan sudut datang 2 atau theta 4. Di sini kita melakukan langkah yang sama. Kita putar lagi busurnya untuk kita sejajarkan. Pertama kita akan mengukur sudut dari sinar bias 2 terlebih dahulu. Kita sejajarkan. Ya, di sini sudah dapat kita lihat bahwa garisnya sudah sejajar dan di sini kita dapatkan bahwa sinar bias 2 atau theta 3-nya senilai 30 derajat. Selanjutnya yang terakhir kita akan mengukur sudut datang 2 atau theta 4 dari cahaya ini.
dari sinar datang ini kita akan sejajarkan kembali supaya dia bernilai rata dengan 0. Di sini sudah sejajar. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari sudut datang 2-nya itu senilai 50. Di sini kita hitung mundur dari 60, 55 dan sampai ke 50 yang berada di sinar ini. Jadi sudah kita dapatkan bahwa theta 1-nya senilai 45 derajat, theta 2-nya senilai 30 derajat, theta 3-nya bernilai 30 derajat, dan theta 4-nya bernilai 50 derajat. Setelah itu kita akan mengukur nilai dari sudut pembias dan juga nilai dari sudut deviasinya. Setelah kita mendapat datanya, kita akan mulai menghitung dari sudut pembiasnya atau beta. Jadi rumus dari beta sama dengan theta 2 ditambah theta 3. Tadi kita sudah mendapatkan hasilnya, theta 2-nya bernilai 30 dan theta 3-nya bernilai 30. Jadi 30 ditambah 30 sama dengan 60 derajat. Jadi kita mendapatkan sudut pembiasnya yang bernilai 60 derajat. Setelahnya kita akan mencari nilai dari sudut deviasinya. Sudut dari deviasi rumusnya adalah delta sama dengan theta 1 ditambah theta 4 dikurang beta. Tadi kita sudah mendapatkan datanya, theta 1 bernilai 45, theta 4 bernilai 50, dan betanya bernilai 60. Jadi kita tambahkan 45 ditambah 50 dikurang 60, 90 dikurang 60, dan akan menghasilkan 30 derajat. Jadi sudut pembias dari cahaya ini bernilai 60 derajat dan juga sudut deviasi dari sudut datang 45 derajat bernilai 30 derajat. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengulangi step by step yang sama sesuai dengan yang telah kita lakukan sebelumnya. Berikut merupakan data dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Kesimpulannya, hukum Snellius dapat digunakan untuk menghitung sudut datang atau sudut bias dan indeks bias suatu bahan. Pemantulan cahaya, sudut pantul yang dihasilkan bernilai sama besar dengan sudut datang. Hal ini dikarenakan oleh hukum Snellius, yaitu sudut pandang berbanding lurus dengan sudut pantul. Theta I sama dengan theta R. Pembiasan cahaya. A. Sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal jika sinar datang melalui medium kurang rapat ke medium lebih rapat. B. Sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal jika sinar datang melalui medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat. C. Jika sinar datang tegak lurus batas dua medium, maka sinar tidak bisa dibiaskan melainkan diteruskan. Pembiasan pada prisma. Prisma terbentuk dari gelas transparan yang dimana kedua sisinya dibatasi bidang Pembiasan pada prisma. Prisma terbentuk dari gelas transparan yang dimana kedua sisinya dibatasi bidang permukaan sehingga membentuk sudut tertentu, sehingga dua pembatas saling Pembiasan pada prisma. Prisma terbentuk dari gelas transparan yang dimana kedua sisinya dibatasi bidang permukaan, sehingga membentuk sudut tertentu dan berpotongan. Untuk menentukan sudut deviasi, kita harus menentukan perpanjangan sudut datang dan bias. Maka diperoleh sudut hasil perpotongan yaitu sudut deviasi. Sudut bias berbanding terbalik dengan sudut deviasi. Semakin besar sudut bias, maka semakin kecil sudut deviasi. Begitu pula sebaliknya. Sifat pembiasan cahaya pada prisma siku-siku yaitu mengalami
pers. Sifat pembiasan cahaya pada prisma siku-siku yaitu mengalami dispersi atau pengurangan. Demikianlah video percobaan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.